Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Isi kita, tujuan jangka pendek kita hidup di dunia ini menjadi hamba yang bertakwa. Isi kita, tujuan akhir kita adalah surganya Allah. Oleh karenanya khatib berwasiat dan mengajak kepada kita semua, mari sama-sama terus kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap seorang muslim menghadapi sebuah musibah, yang pertama yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini tidak hanya sekedar basa-basi di lidah, tetapi sudah dipahami dan sudah diyakini, menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa memang semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur Allah takdirkan sebagai seorang muslim, sebagai hamba yang beriman, sehingga sikap kelebihan yang ini Rasul sendiri menegaskan sungguh menakjubkan bagi hamba-hamba yang beriman. Ketika diberi nikmat, dia terus bersyukur, ketika diuji oleh Allah dia bersabar. Rasul mengajarkan ketika kita diberi musibah, doa yang kita ucapkan adalah Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairum minha. Ya Allah, jadikanlah musibah ini menjadi ladang pahala. Ya Allah, jadikanlah musibah ini nantinya Engkau ganti kepada yang lebih baik. Maka hidup kita akan lebih kuat menghadapi musibah ketika dibentengi dengan keimanan. Musibah menjadi ladang pahala. Ini tidak dimengerti ya oleh orang-orang yang awam. Tapi orang yang beriman, dia menyadari semuanya adalah milik Allah. Dulu dia enggak ada di dunia, lahir ke dunia tidak punya apa-apa, lalu oleh Allah diberi berbagai macam kenikmatan. Ternyata itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menerimanya dengan takdir ikhlas, semoga itu menjadi pahala. Dan ini adalah bagian dari praktek beriman, rukun iman yang keenam, beriman dengan takdir Allah. Jadi mensikapinya tidak terlalu berlebihan menjadi berat, akan menjadi ringan. Sikap muslim yang kedua, ketika menghadapi musibah, bahwa ternyata semua yang terjadi
di bumi ini tidak akan terlepas dari takdir Allah. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua yang terjadi di belahan bumi ini tidak akan terlepas dari takdir Allah. Ya. Maka kalau itu pun misalnya menimpa seseorang ketika diuji musibah, sebuah musibah kematian, kalau yang dipakai standar ukuran untuk mensikapinya hanya kacamata dunia, yang mendominasi adalah perasaan sedih, berduka yang lama-lama, memang sangat berat. Dan itu sangat manusiawi. Maka disitulah harus kita imbangi menghadapi musibah kematian itu dengan kacamata iman, kacamata agama, kacamata bahwa hidup kita tidak hanya di dunia, masih banyak panjang kehidupan berikutnya. Oh iya ya, kita semua nanti dulu di surganya Allah. Yang kedua alam rahim ibu kita. Yang ketiga adalah alam dunia ini. Yang keempat adalah alam kubur. Masih ada 8 alam kehidupan yang nanti di akhirat akan kita lalui. Alam nanti, alam kiamat, alam dibangkitkan, alam dikumpulkan, alam dihitung amal kita, alam ditimbang, alam dibalas, alam perlu pertolongan sahabat Rasulullah, alam penentuan surga atau neraka. Ternyata ya kalau kita kembali mau surga lagi, pintu gerbangnya adalah melalui kematian. Ya. Ternyata kematian itu hanya pindah kehidupan. Ruh manusia tidak ada yang mati, hanya pindah alam. Maka bisa jadi banyak mungkin anak-anaknya dulunya agak bandel-bandel sama orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya meninggal, pasti bebannya sangat berat. Tapi agama masih memberi kesempatan bisa berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dengan cara mendoakan, dengan cara berinfak, bersodakoh, berwakaf, dengan cara melanjutkan kebaikan-kebaikan yang selama ini almarhum lakukan. Yang terakhir, yang ketiga, sikap seorang muslim terhadap musibah adalah berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hukumnya wajib. Sebagai seorang hamba yang beriman, berbaik sangka sama Allah hukumnya wajib. Mungkin kita merasa lahir ke dunia kok enggak adil. Ya Allah, kenapa saya enggak Allah takdirkan menjadi anaknya presiden, anaknya pengusaha kaya raya, misalnya, anaknya orang-orang terkenal, jadi orang biasa. Kok Allah enggak adil? Mungkin kalau orang hebat, kaya raya, gantengnya hebat, jadi terkenal, jadi selebritis, gampang cari uangnya. Tapi itu semua adalah pasti yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik buat kita. Bisa jadi kalau dia ganteng, akhirnya sombong, banyak godaannya, akhirnya hidupnya penuh maksiat. Kalau dia kaya raya, harta yang dia miliki semuanya menjadi penopang untuk hawa nafsunya. Bisa jadi seperti itu. Maka yang sekarang yang ada ini, itu yang kita syukuri. Kalau wajahnya pas-pasan, malah bersyukur. Wajahnya terlalu ganteng, godaan banyak, hisabnya nanti berat di akhirat. Kalau wajahnya pas-pasan juga mungkin godaannya sedikit, ringan. Jadi bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika oleh saudara-saudaranya
Ya, Nabi Yusuf ini anak sayangan dari ayahnya Nabi Yakub. Kakaknya pada bandel-bandel. Bagaimana caranya ya? Kan ayah kita udah buta ini. Yusuf kita kerjain aja. Habis dia paling disayang. Kita ajak ke hutan, pura-pura berburu, kita cemplungkan ke sumur. Nah, baju Yusuf dirobek-robek, dikenakan ya, darah. Apa dalam Al-Quran Allah ceritakan ketika Yusuf seorang anak di sumur yang sudah tidak berdaya. Pada waktu itu tidak bisa berkomunikasi, tidak ada kepastian kapan ada pertolongan. Innama asku basi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku berhusnuzon kepadamu ya Allah. Bisa jadi dalam kondisi kita ujian berat, maka disitulah kita betul-betul kita pasrah total, berserah diri meminta pertolongan kepada Allah. Kita berhusnuzon kepada Allah, insya Allah nanti akan ada pertolongan. Dalam ilmu psikologi, musibah yang kita hadapi itu akan terasa lebih ringan kalau kita melihat kepada orang lain. Banyak yang lebih berat ujian dan cobaannya. Al-ibtila'u waqi'id da'awi. Ujian-ujian bagi para tokoh-tokoh pelaku dakwah itu lebih berat. Rasulullah di Mekah 13 tahun babak belur, sangat berat. Hijrah ke Madinah juga ujiannya. Perang pertama, perang Badar, Rasulullah menang. 2 tahun berikutnya perang Uhud, Rasulullah kalah. Perang Khandaq menang lagi. Itulah kehidupan. Artinya seorang Rasul kekasih Allah saja itu menghadapi kehidupan itu nggak selalu mulus, menang terus. Tetapi itulah dinamikanya. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah pun bukan minta sama Allah dari seekor buruk langsung 14 terbang dari Mekah ke Yasin. Tapi Rasulullah betul-betul dihadapi Rasulullah sebagai basariyah, manusia, karena Rasul manusia biasa, karena Rasul akan jadi contoh buat kita manusia-manusia hidup. Bayangin Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki berhari-hari, kayak apa, siang sangat panas, malam sangat dingin. Itu Rasulullah yang bersih dari dosa, semua amalnya diterima, tapi diuji oleh Allah. Bahkan kan Rasulullah kita baca sejarahnya mengalami tahun duka cita, Amul Husni, kayak kali kita mengalami gitu. Tahun ke-9 Rasul dakwah itu karena Siti Khadijah wafat. Berikutnya pamannya Abu Thalib sebagai bagian dakwah. Ya Rasulullah sedih. Mungkin kalau kita bandingkan dengan itu aja, kita kayak nggak sampai sebabak belurnya kehidupan kayak begitu. Maka melihat kepada orang lain, kepada tokoh-tokoh besar yang ujian lebih berat, kita akan lebih enteng menghadapinya. Itulah diantara 3 sikap seorang Muslim ketika menghadapi sebuah musibah. Yang pertama adalah beriman dengan takdir Allah. Yang kedua, dia berdoa, ya Allah semoga ini jadi pahala dan gantilah kepada yang lebih baik. Yang ketiga, berhusnuzon. Beberapa hari yang lalu kami silaturahmi ke sebuah keluarga yang memang luar biasa ya. Itu menemani Mbah Kakung Mbah Putri, kita silaturahim. Maaf, bapaknya itu sudah 12 tahun cuci darah, tetap semangat sholat berjamaah. Bayangkan 12 tahun cuci darah. Dulunya dia konsultan, kalau malam begadang, kalau ada proyek-proyek, perokok berat, hidupnya kurang sehat, umur 53 diponis oleh dokter enggak ada pilihan, harus cuci darah. Dia shock, 3 bulan dia ngedrop.
Tapi karena dia punya iman, dia punya guru ngaji, dia ikut pengajian, aktif ke masjid, dan istrinya yang solehah menopang suaminya dengan kesabaran dan kesetiaannya, terus menguatkannya sampai sekarang dia semangat hidupnya. Bayangkan kita hidup normal, hidup sehat ya, kayak malu ya kalau nggak kita nambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinina allazi huwa ismatu amrina ya Allah. Berikanlah kebaikan dalam beragama kami, karilah sebagai pedoman dalam hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina ya Allah. Berikanlah kebaikan dalam dunia kami, karena disinilah tempat kami mencari kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya Allah. Berikanlah kebaikan dalam akhirat kami, karena di sanalah tempat kembalinya kami yang abadi. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair ya Allah. Jadikanlah hidup kami selalu bertambah dalam kebaikan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr ya Allah. Jadikanlah kematian kami nanti sebagai istirahatnya kami, penutup dari segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.